Ada sebuah pola pikir yang salah kaprah yang sedang menghancurkan banyak anak muda. Hari ini kita bahas soal lingkaran bayangan keluarga asal. Saya, Gudau Yehua. Banyak orang menyalahkan keluarga asal, menyalahkan orang tua yang tidak punya uang, tidak punya jabatan, tidak punya koneksi, tidak bisa memberi cukup modal sosial. Seolah-olah itu jadi alasan utama kenapa hidupnya tidak berhasil. Padahal, menyadari masalah dari keluarga asal itu tidak salah. Mengetahui luka masa lalu datang dari mana, memang bisa membantu kita agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Tapi, banyak anak muda justru terjebak dalam lingkaran menyalahkan. Mereka bisa menyebut detail kesalahan orang tua satu persatu, bahkan sampai hal kecil seperti tidak dibelikan mainan waktu kecil pun dianggap trauma. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan pola besarnya, apalagi tahu cara keluar dari siklus itu. Mari saya kasih contoh nyata. Pernah suatu kali saya makan di warung bakso. Ada seorang ibu yang tidak langsung memutuskan pesanan, tapi jongkok tanya ke anaknya, "Kamu mau mie apa?" Anaknya bilang, "Mau mie tipis, tambah pedas." Ibunya tidak menolak mentah-mentah, tapi lembut berkata, "Kalau makan cabai nanti kamu gampang batuk, tapi kalau benar-benar mau, kita pesan saja." Satu kalimat kecil yang menghargai pilihan anak, sudah lebih baik daripada 50% keluarga lain. Banyak orang tua di kondisi seperti itu malah maksa anak ganti selera, atau bahkan tidak mau dengar sama sekali. Sebentar kemudian ayahnya datang, bukan langsung main HP, tapi duduk ngobrol dengan anaknya. Dia tanya, "Weekend nanti mau ke taman atau ke tempat bermain?" Lalu sambil bercanda, "Nanti sate kambing yang ayah pesan, mau dicoba 2 tusuk nggak?" Interaksi sederhana seperti itu sudah lebih baik dari 70% keluarga lain. Karena banyak orang tua kalau nemenin anak, pikirannya tetap ke kerjaan atau cuma bisa ngomel, "Cepat makan, jangan main." Saat makan, anaknya nggak sengaja menumpahkan kuah mie ke baju. Dia hampir nangis, tapi orang tuanya tidak bilang, "Kamu kok ceroboh sekali." Mereka malah panik cek bajunya, "Kena panas enggak?" "Gak apa-apa, kita pesan lagi. Coba rasa tomat, siapa tahu lebih enak dari pedas." Tidak ada marah, hanya perhatian dan arahan positif. Anak langsung tenang, bahkan kepercayaan dirinya tidak rusak. Inilah kualitas keluarga yang sehat, bukan soal uang, tapi soal kebiasaan kecil. Sebaliknya, banyak orang yang mengeluh soal keluarga asal, bilang orang tuanya suka marah, suka nyalahin. Tapi saat menghadapi masalah, mereka juga pakai cara yang sama ke orang lain. Ribut dengan rekan kerja, salahkan rekan. Salah di kantor, salahkan bos. Bukankah itu cuma mengulang pola keluarga asal? Pengaruh lingkungan memang lebih besar daripada genetik. Kebiasaan menyalahkan dan mengeluh itu warisan pola rumah. Coba lihat, anak-anak dari keluarga sehat jarang menyalahkan orang lain. Anak yang keluarganya cukup mampu pun jarang marah-marah karena orang tuanya terlalu kaya. Karena pada dasarnya, apa yang ditanam, itu yang tumbuh. Kalau dari kecil hidup di rumah penuh keluhan, anak seperti pohon yang bengkok dari awal. Nanti besar pikirannya juga mudah menyimpang. Saat menghadapi masalah hidup, mereka akan balik lagi ke pola lama. "Kenapa dulu orang tua saya nggak begini-begitu?" Masalahnya, banyak orang tua sendiri tidak sadar betapa besar tanggung jawab membesarkan anak. Mereka pikir cukup lahirkan anak sudah selesai tugas. Padahal, yang lebih penting adalah mengajarkan cara kelola emosi, cara menghadapi konflik, dan cara tanggung jawab pada hidup. Kalau tidak, kebiasaan kabur dari tanggung jawab itu akan diwariskan ke generasi berikutnya. Yang lebih parah, banyak orang yang selalu mengeluh akhirnya berubah jadi sosok yang dulu mereka benci. Cara ngomong, suka ungkit kesalahan lama, bahkan sampai silent treatment, semua mirip orang tua yang dulu bikin mereka sakit hati. Mereka tidak sadar sedang mengulang pola itu. Psikologi bilang, perilaku manusia cenderung mengulang pola yang paling familiar. Banyak orang mengenang trauma masa kecil bukan untuk sembuh, tapi karena sudah kecanduan pada rasa sakit yang familiar itu. Karena meskipun sakit, tetap memberi rasa aman. Akhirnya mereka jatuh ke lingkaran yang sama lagi dan lagi. Harga dari sikap ini terlalu mahal. Teman baik hilang, peluang bagus terlewat, dan pada akhirnya merusak kebahagiaan diri sendiri. Yang lebih menyedihkan, banyak orang yang terus terjebak. Di satu sisi, bilang keluarga asal penuh luka. Di sisi lain, mereka tetap mengulang pola keluarga itu, melukai orang lain seperti dulu mereka dilukai. Lalu heran,
Kenapa tidak ada yang mengerti sakitku? Memang, ada banyak orang tua yang gagal, baik secara materi maupun emosional. Banyak anak tumbuh tanpa perhatian batin dan tanpa dukungan ekonomi. Tapi masalahnya, terlalu banyak orang masih menunggu pengakuan dan maaf dari orang tua untuk bisa maju. Padahal seringkali itu tidak akan datang. Hidup memang penuh penderitaan. Pertanyaannya, kamu mau pilih menderita karena terjebak dalam lingkaran lama, atau menderita karena berani berubah? Kalau hidup tetap harus menanggung sakit, kenapa tidak pilih sakit yang bermanfaat? Kenapa tidak biarkan penderitaan berhenti di dirimu, supaya tidak diwariskan ke anakmu?